macam-macam aja karya seniman, tetapi tentunya tetap bernilai tinggi, apalagi dikombinasikan dalam bentuk bangunan. Tapi kali ini kita akan membicarakan sebuah karya seni sekaligus salah satu pusat seni dunia, yaitu bernama Sydney Opera House. Siapa sih yang nggak kenal Sydney Opera House? Saya. Ya, anggap saja kenal gitulah. Ini bukan cuma jadi kebanggaan Sydney Australia, tapi juga simbol modernitas dan budaya Australia. Tuh, gedung ini ternyata punya cerita seru tentang proses pembangunannya yang nggak mulus-mulus amat. So, ayo duduk yang manis, jangan lupa ngopi, dan inilah. 1973, the Sydney Opera House. Sydney Opera House ini adalah hasil dari sebuah kompetisi desain internasional pada tahun 1957. Seorang arsitek asal Denmark, John Utzon, muncul sebagai pemenangnya dengan konsep gedung yang waktu itu dianggap nyeleneh banget. Tapi karena ide ini unik dan visioner, pemerintah Australia pun kasih lampu hijau gitu. Proyeknya mulai dikerjakan tahun 1959. Nah, masalah mulai muncul karena teknologi waktu itu belum secanggih sekarang. Bayangin aja, bikin atap yang bentuknya kayak cangkang raksasa itu gimana ribetnya gitu. Gimana buatnya, terus gimana cara ngangkatnya, terus gimana, ya gimana. Belum lagi biaya yang awalnya diperkirakan sekitar 7 juta dolar Australia, malah membengkak jadi lebih dari 100 juta dolar Australia. Aduh, besar banget biayanya, masa harus nyari pinjol. Gara-gara tekanan batin, tekanan ekonomi, tekanan politik, dan berbagai tekanan lainnya, Utzon, si perancang, sampai mundur dari proyek ini tahun 1966. Sedih banget ya, bahkan gak sempat lihat hasil akhir gedung ini. Tapi tenang, berkat kerjasama dari berbagai pihak, ternyata desainnya tetap dipakai dan akhirnya Sydney Opera House diresmikan pada 20 Oktober 1973 oleh Ratu Elizabeth II. Kalau ngomongin Opera House, yang paling menonjol tentu adalah atapnya yang begitu ikonik. Tidak pernah saya temukan atap rumah di kampung saya seperti itu. Bagian paling mencolok dari Sydney Opera House ini tentu saja atapnya yang berbentuk cangkang. Sebenarnya atap ini terdiri dari 14 bagian yang terlihat seperti segmen bola raksasa. Setiap cangkang dibuat dari panel beton bertulang dan dilapisi dari lebih dari 1 juta ubin keramik. Ubin ini dirancang untuk memantulkan cahaya matahari dengan indah tanpa menyilaukan mata. Ubin keramik yang digunakan untuk atapnya ini adalah salah satu elemen penting yang membuat Sydney Opera House terlihat ikonik. Dibuat oleh perusahaan Swedia, ubin ini tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memiliki kilauan-kilauan unik yang membuat bangunan terlihat berubah warna tergantung waktu dan kondisi cahayanya. Menariknya, teknologi komputer digunakan untuk membantu desain struktur ini, sesuatu yang sangat maju untuk tahun 1960-an. Setiap segmen cangkang dirancang agar ringan tapi kuat, dengan rangka baja dan beton yang menopang keseluruhan struktur. Di dalamnya, gedung ini punya beberapa ruang utama yang kece banget. Concert Hall, ruang terbesar dengan kapasitas 2.679 kursi, akustiknya dirancang sempurna untuk konser musik klasik. Langit-langitnya tinggi dan melengkung, membantu memantulkan suara agar terdengar merata di seluruh ruangan. John Sutherland Theatre, kapasitas sekitar 1.500 kursi, khusus untuk pertunjukan opera dan balet. Desain ruangannya menciptakan atmosfer intim bagi penonton. Drama Theatre, Playhouse, dan studio. Ruang-ruang lebih kecil ini digunakan untuk teater, drama, hingga acara eksperimental. Forecourt, area terbuka yang sering dipakai untuk konser outdoor atau acara budaya lainnya dengan pemandangan langsung ke pelabuhan. Saking luar biasanya Sydney Opera House masuk daftar situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2007. Layak banget sih. Pengen ke sana? Nabung dulu bro. Setiap tahun ada lebih dari 1.500 acara di sini. Mulai dari konser musik klasik, opera, teater, sampai acara-acara modern kayak stand up comedy misalnya gitu. Sydney Opera House juga jadi rumah buat banyak organisasi seni ternama kayak Sydney Symphony Orchestra dan Opera Australia
Nggak heran sih kalau tempat ini jadi destinasi wajib buat pecinta seni dari seluruh Indonesia. Plus, ada sekitar 8 juta orang yang datang ke sini tiap tahun. Ingin ke sana? Enak.